syaratnya apa yang kita janjikan, ya kan, jika Allah menghendaki. Nah gitu kan, itu di Quran juga terkadang seperti itu, jawab syaratnya ada, fiil syaratnya ada, jawab syaratnya tidak ditampakkan gitu ya. Makanya kalau kita selalu mengkaji, insya Allah kita menemukan banyak masalah sehingga kita semakin paham, insya Allah. Makanya jangan lepas tidak ngaji ya. Ngaji itu istiqomahin, insya Allah. Allah selalu tambahkan ilmu kita. Apalagi dibarengi dengan saum ya, dengan puasa. Ya, insya Allah bisa nempel gitu kan. Bisa nempel. Oke, TikToker dari pondok mana ya? Ya, kita kebetulan belum ada pondok, Pak. Oke, Pak Ahmad Azhari Tholib izin ikut ngaji bersama Ustadz. Masya Allah, Pak Azhari sehat selalu ya, Pak Azhari Tholib ya. Semoga suatu ketika kita dipertemukan oleh Allah. Pak Gunawan, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Oke Pak Gunawan ya, semoga Pak Gunawan dalam lindungan Allah dan selalu istiqomah bisa ngaji ya. Kita sama-sama ngaji Pak Gunawan ya, mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah. Oke Pak Teguh, Assalamualaikum. Pak Teguh, waalaikumsalam Pak. Pak Teguh ini luar biasa nih, orang yang semangat ya, Masya Allah. Pak Azhari Tholib, sehat Ustaz, insya Allah, Masya Allah. Ya itulah ya, semoga Allah kehendaki kita untuk seperti yang akan dikaji ini. Ya, lanjutannya ini semoga kita dipertemukan oleh Allah seperti yang akan kita kaji ini. Oke, Pak Nudin, Assalamualaikum Ustaz. Oke, Pak Gunawan, amin ya robbal alamin. Ustaz Gugun, alhamdulillah Pak Ustaz Gugun hadir juga ya, Masya Allah. Subhanallah, sehat Pak Ustaz. Semoga sehat selalu ya. Sepertinya kemarin Pak Maman juga tampak ya. Mudah-mudahan Pak Maman bisa hadir ya. Gitu Ustaz. Oke. Hadir terus ya. Pagi masih belum sibuk Ustaz ya. Masih ada waktu ya. Oke. Pak Muhammad Depok hadir selalu. Mbak Aidi ini. Bunda Aidil ya. Bunda. Oke Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi semuanya. Oke, Bunda sehat selalu ya Bunda. Pak Manain, oke, selamat pagi Pak Ustadz. Oke Pak Manain ya. Pak Manain sudah masuk grup belum ini? Pak Manain juga peserta terjauh juga ini. Oke, kita mulai ya. TikToker pernah ke Malang ya, ya. Mampir ke rumah ya, insya Allah. TikToker Malang ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya jalan ke Malang saya mampir ya. Masya Allah, menambah saudara. Oke, Bu Nani Malik, sehat selalu Bu Nani Malik ya. Joko, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Neneng Daryati, Sumedang hadir ya. Oke Bu Neneng. Bu Neneng sudah masuk grup ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin nyampe seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah sekarang berikutnya. Belum masuk Pak Manain, masuk Pak. Ya mudah-mudahan Pak Manain bisa masuk ya. Abu Ghabah, Assalamualaikum. Oke. Sudah ya Bu Neneng, alhamdulillah ya. Oke, ayo. Kita gabung, mudah-mudahan ada kebaikan ya. Oke. Sudin, Pak Sudin. Oke, Assalamualaikum. Purwakarta hadir. Oh, Pak Sudin Purwakarta. Purwakartanya di mana Pak Sudin? Oke. Sigare Nyowo. Masya Allah. Sigare Nyowo. Babnya bab 7. Makolahnya makolah pertama. Oke. Apa ini? Pak Sofir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, kita mulai dulu ya. Ubay, Malang hadir ya, ya. Alhamdulillah. Malang ini banyak juga, alhamdulillah. Oh Pak Sudin Cinangka. Masya Allah. Oh Cinangka ya Pak ya. Subhanallah, semoga istiqomah Pak Sudin ya. Pak Sudin. Oke, Cinangka. Sehat selalu Pak Sudin ya.
Oke. Abu Ghoba. Ini kalau nanya halaman, halamannya beda-beda Pak, tergantung cetakannya. Ya, jadi kita pakainya babnya aja. Bab ke-7 makalah pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, nanti kita sapa-sapa lagi ya. Oke. Baca dari atas cuma ngingetin aja. Oke, nanti ya. Nanti insya Allah kita baca. Widawardah sekarang kelima Pak. Ya, oh ya, sekarang kelima ya. Oke, siap. Warojulun, ini wawonya atob, Basam, terima kasih, semoga barokah. Rojulun adalah maktuf. Dari maktuf alaihnya, ini bisa ya, rojulun sebelumnya, yang ketiga. Oke. Tulisannya jelas ya, minta komentarnya, ini kok ada ngebayang-bayang dikit. Jelas ya? Oke, Mbak Sam Tawangmangu ya, oke, alhamdulillah. Oke, mana tadi? Oh ini. Warojulun. Ini wawonya atau rojulun maktuf. Alhamdulillah jelas. Oke. Maka ini depannya dibaca fi'il madi. Bukan fi'il mudhari ya. Ini fi'il madi. Taknya ini namanya mazid. Bukan awalan. Jadi dibaca tasoddaqo. Kalau tasoddaqo artinya bersedekah. Ya, ini tasoddaqo. Tasoddaqo fi'il madi. Fa'ilnya huwa, huwanya kembali ke rojulun. Bi sodakotin, binya huruf jer, sodakotin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke. Teneng baru hadir, oke. Baru mulai Teneng. Ya, mudah-mudahan Teneng semangat selalu ya. Oke teh. Jadi, bi sodakotin, binya huruf jer, sodakotin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya, jadi tasoddaqo bisodakotin ini kalimat. Kalimatnya setelah isim yang bertanwin, maka disebut naat. Ya, ingat ya kaidahnya. Jadi kalimat setelah isim yang bertanwin adalah naat. Oke, Ustadz Nur Rahman hadir ya, alhamdulillah. Kalimantan Barat Pontianak ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Ustadz Nur Rahman ya. Ya insya Allah mudah-mudahan tanggal 25 momen yang berkah mudah-mudahan. Oke. Elfat juga ikut ngaji ya alhamdulillah. Jadi tasoddaqa bisodakotin adalah kalimat-kalimat setelah isim yang bertanwin maka disebut naat. Jadi seorang lelaki ya, tapi saya lebih nyaman diartikan seseorang. Seseorang yang dia bersodako bisodakotin dengan satu sodako, nah gitu ya maksudnya ya, dengan satu sodako. Apa yang dimaksud ai? Nah, oke, M Soleh, Nuril, oke, Nuril itu Mbak Bu Mira kalau nggak salah ya. Oke, Nuril itu Bu Mira. Semoga istiqomah Bu Mira. Oke, jadi ai maksudnya, nah kita lihat di sini. Nah, ini dibaca sodakota, sodakoti, apa sodakotu. Nah, begitu ya. Dia menafsirkan yang mana, nah, begitu kan? Dia menafsirkan yang mana. Kalau menafsirkan bisodakotin, nah, maka dia dibaca sodakoti. Kalau dibaca sodakoti tanpa al, tanpa tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Kira-kira bacanya seperti apa? Nah ini majid dua ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini bentuk masdar. Tafa'ulun. Jadi alnya dibuang dulu cara bacanya. Alnya dibuang dulu, baru ketemu tafa'ulun. Nah, jadi dibaca tatawu'un. Kalau dimasuki al, tidak boleh tanwin, maka dibaca at-tatawu'u. Nah, kalau digabung dengan sodakoti, maka dia menjadi idofah. Nah, maka depannya dibaca depannya dibaca mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi dibaca
Sodakotit tatawwu'i. Oke, betul ya tadi ya. Ti. Oke, ada yang jawab ti. Liza hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Oke, sodakotit tatawwu'i. Oke. Kang Gendo, bener ya. Jadi sodakoh sunnah. Jadi yang dimaksud adalah sodakoh sunnah. Ulangi lagi ya dari sini. Warojulun tasodako bisodakotin. Nah, Abi Syamil, alhamdulillah hadir ya Abi ya, semoga istiqomah. Oke, terima kasih. Jadi bisodakotin dengan sodako. Sodako yang dimaksud adalah gitu. Sodakotit tatawu'i. Jadi sodako sunnah. Tahu sodako sunnah ya? Kalau kita punya penghasilan, maka ada sodako wajibnya yang disebut dengan infak. Jadi infak itu adalah sodako wajib. Ya. Potong penghasilan kita 2,5%. Nah sisanya ketika kita mengeluarkan lagi namanya sodakotit tatawu'i. Itu yang akan Allah balas dari 1 menjadi 7. Dan setiap 7 bertangkaikan 100. Jadi 1 yang disodakokan Allah balas mencapai 700. Bahkan Allah masih menyebutkan yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi menjadi tak terhingga. Itu namanya sodakotit tatawu'i. Jadi sodako sunnah. Contoh, ketika kita berpenghasilan 5 juta, maka 2,5% itu infaknya. Dan itu namanya sodakoh wajib. Bukan sodakoh tatawu. Ya. Nah, ketika sudah dikeluarkan dari 5 juta 2,5%-nya, kemudian kita mengeluarkan lagi sodakoh, itu namanya sodakotit tatawu'i. Ya. Sodakoh yang sunnah. Gitu. Maka Allah akan membalasnya dari 1 menjadi 7. Dan setiap 7, 1-nya bertangkai 100. Jadi 1 menjadi 700. Bahkan Allah masih melipat gandakannya lagi sampai tak terhingga. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah itu. Makanya di sini lanjutannya adalah fa'akhfaha. Ini caranya. Fa'akhfaha. Fa'nya atau akhfa adalah fi'il madi. Ya. Fa'ilnya huwa. Haknya domir mutasil nempel ke fi'il menjadi maf'ul bi. Lalu dia menyembunyikannya. Nyahnya kembali ke sodakot tatawu'i. Sodako yang sunnah. Lalu ia menyembunyikannya. Apa yang dimaksud menyembunyikan di sini? Ai. Nah, di sini ada fi'il madi. Dibaca katama. Fa'ilnya huwa. Oke. Billy, bener nggak sih apa itu Billy? Ya. Jadi, katamaha. Ya, katama fi'il madi, fa'ilnya huwa. Haknya domir mutasil, nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Katamaha anin nasi. Oh gitu. Jadi dia menyembunyikannya dari manusia. Itu. Oke. Cahaya. Oke, baru gabung ya. Nah, gitu. Nyambung ya. Nah, jadi seseorang yang dia bersodako dengan 1 sodako, maksudnya apa? Sodakotit tatawu'i fa'akhfaha. Lalu dia menyembunyikannya. Yang dimaksud adalah katamaha anin nasi. Dia menyembunyikannya dari manusia. Berarti sirri. Ya. Karena kita itu menginfakkan itu bisirri wal alaniyah. Gitu ya. Dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Begitu ya. Tapi lafadznya diutamakan itu sirri dulu. Sembunyi-sembunyi dulu. Ya. Nah di sini dalam keterangannya falam
Ya. Falam taklam, gitu ya. Falam taklam. Ini lamnya adalah huruf nafi. Taklam fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Gitu. Oke, Cahaya yang baru ngurusin anak sekolah. Oke, Mbak. Gitu ya. Oke, Pak Haji Mamat, alhamdulillah sudah hadir ya. Jadi, falam taklam. Taklam ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Domirnya hiya. Nah, kalau domir hiya belum bisa menjadi fa'il, maka isim yang di depannya dibaca rofa sebagai fa'il. Ya, maka di sini shimalu. Nah, dibaca shimalu fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi taklam shimaluhu, gitu ya. Baru ketemu ma. Ini ma-nya namanya isi mausul. Ingat, isi mausul itu tugasnya menyempurnakan, gitu ya. Maka ma isi mausulnya sebagai maf'ul bi. Ya, jadi taklam fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Shimalu fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma isi mausul sebagai maf'ul bi. Karena yang jadi maf'ul bi isi mausul, maka butuh silah. Oke, Pak Nudin, terima kasih. Semoga barokah. Maka ini dibaca sonaat. Ya. Ya, fa-nya atop. Ya, fa-nya atop. Sonaat. Nah, sonaat ini fi'il madi. Ya. Domirnya hiya. Oke, Pak Nudin, terima kasih. Semoga barokah. Mas Yanto, alhamdulillah Mas Yanto sudah hadir juga ya. Di tengah-tengah kesibukannya. Oke. Sonaat fi'il madi, domirnya hiya. Maka depannya dibaca fa'il. Yaminu. Fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Pak Edi, salam derek ngawas. Monggo Pak Edi. Oke, Erjan Albar. Oke ya. Oke, sayangi aku, terima kasih. Oke. Oke, menjadi anggota yang 340 ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, maka sonaat yaminuhu ini adalah silah mausul dari ma. Ya. Silah mausul dari ma. Gitu. Jadi kalau diartikan lam ta'lam shimaluhu ma sonaat yaminuhu. Nah, maka kalau cara mengartikan fa'il dulu itu lebih nyaman ya. Shimaluhu, tangan kirinya tidak mengetahui ma apa-apa yang sonaat yaminuhu, tangan kanannya kerjakan. Nah begitu ya. Jadi kalau menafsirkan, mengartikan itu lebih nyaman fa'il lebih dulu. Jadi lebih faham gitu ya. Oke. Pak Erjan, berkah ilmunya Ustadz, amin. Oke, karena ikut Pak Ustadz, monggo. Nah, gitu ya. Jadi saya ulang. Falam ta'lam shimaluhu ma sonaat yaminuhu. Nah, lalu, begitu kan, tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang tangan kanannya perbuat. Nah gitu. Jadi cara mengartikannya lebih nyaman fa'il lebih dulu ya. Nah di sini ai mempertegas ya. Ai itu huruf tafsiriyah. Jadi fungsinya untuk lebih memahamkan ya, memahamkan kalimat sebelumnya. Ai. Nah di sini ada lau. Oke. Oke. Lau. Masya Allah. Oke, Mbak Intan Naulia. Oke, nanyain pondok mana Pak Ustadz, biar anak saya mondok di pondok Pak Ustadz. Subhanallah. Mbak Intan monggo masuk grup ya, insya Allah. Oke, masuk grup, insya Allah banyak informasi nanti. Oke. Budoy, Pak Budoy, assalamualaikum Ustadz, Derek House, monggo ya. Lanjut ya.
lanjut. Nah itu Kang Dendo itu memberikan cara masuk grup. Oke ya, monggo semarakan grupnya, insya Allah terjalin silaturahmi dan insya Allah menambah wawasan untuk keilmuan ya, insya Allah ya, kita manfaatkan untuk ajang keberkahan. Oke. Aibit derek ngawas Ustad wonten channel YouTube ipun belum. Oke ya. Teneng bisa diartikan yaitu boleh, yaitu boleh teneng ya, boleh diartikan yaitu. Oke. Nah di sini kalau yaitu kan badal ya, ya kalau badal itu diartikan yaitu. Oke, jadi ini bisa membadalkan, menafsirkan itu membadalkan sama ya. Jadi boleh, yaitu begitu diartikannya. Oke ya, nanti kita sapa-sapa lagi, kita konsentrasi di penjelasan dulu ya. Lau, ini lau ini adalah huruf syarat. Ya, maka depannya ketemu dua kalimat. Ini dibaca kudirot, pakai tasdid ya. Ya, kudirot, gitu. Jadi kudirot itu fiilnya madi, tapi di majhul. Ya, di majhul, kudirot. Nah, kalau dibaca kudirot berarti domirnya hiya. Kalau ada isim yang rofa di depannya maka menjadi naibul fa'il. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada isim ya. Ada isim, maka isimnya dibaca naibul fa'il. Ashimalu, ya, ashimalu, ya. Nah depannya ada rojulan, maka rojulannya ini menjadi maf'ul bi kedua. Loh, maf'ul bi satunya mana? Misalkan ditanya, maf'ul bi satunya mana? Nah, kalau bentuknya majhul, maka naibul fa'il itu terdiri dari maf'ul bi mewakilkan ke fa'il, makanya disebut naib. Nah, naib itu wakil. Jadi maf'ul bi-nya telah mewakilkan kepada fa'il, makanya disebut naibul fa'il. Jadi ini aslinya maf'ul bi satu. Jadi kalau ketemu isim lagi dibaca nasab, maka dia menjadi maf'ul bi yang kedua. Nah, ini di depannya isim lagi nih. Ini dibaca mustaiqizon. Ya, mustaiqizon ini isim yang nasab. Bila ada dua isim yang nasab, maka isim yang kedua sebagai naat. Ya, sebagai naat. Begitu ya. Ya, untuk membedakannya, kalau lau, syartiyah itu ketemunya dua kalimat. Ya, ketemu dua kalimat. Kita lihat ini. Ini ketemu dua kalimat. Nah, ini di depannya ini ada maknafi. Kalau maknafi itu selalu di awal. Ya, berarti ini kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya ini nanti menjadi jawab lau. Nah, ini namanya launya huruf syarat. Gitu. Jadi kalau lau huruf syarat itu bertemu dua kalimat. Fiil yang pertama disebut fiil syarat dan fiil yang keduanya nanti disebut jawab lau atau jawab syarat. Nah, ini maknafi. Ini dibaca alima. Fiil madi dengan fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Maf'ul bi adalah isim yang nasab. Maka dibaca sodakota. Ketika dibaca sodakota dan tanpa al, tanpa tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Jadi isim di depannya dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer. Jadi dibaca sodakotal yamini. Nah, baru depannya jer majrur. Lil ikhfa'i. Linya huruf jer, al-ikhfa'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Selesai sampai sini. Ya, maka ma alima sodakotal yamini lil ikhfa'i ini sebagai jawab lau. Nah, nyambung? Bisa difahami? Ya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengartikannya? Nah, saya ulang lagi dulu. Jadi lau huruf syarat. Kudirot fi'il madi majhul sebagai fi'il syarat.
Asyimalu naibul fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Rojulan maf'ul bih kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Mustaiqidhon naat dari lafad rojulan. Ma huruf nafi, alima fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab lau. Sodakota maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-yamini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Li-nya huruf jer, al-ikhfa'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, jelas ya? Ayo coba mohon komentarnya. Monggo, sebelum saya artikan. Oke. Ini membutuhkan pengertiannya harus hati-hati ini. Ya, harus nyambung dengan kalimat sebelumnya karena di sini ai itu menafsirkan. Ai itu huruf tafsiriyah. Ya, jadi kita akan memperoleh makna yang benar ketika kita memahaminya. Kalau kedudukan kalimatnya kita nggak paham, bagaimana cara memahami sebuah kalimat? Nah, begitu ya. Oke, insya Allah jelas. Oke, Bunda Aidil ya, alhamdulillah. Oke, Kang Dendo, susah diterna, kenapa Kang? Oke, tadi teh tahu jawab Ustadz yang mana ya? Yang mana ya tadi ya? Alaik, jelas Ustadz. Ajib, alhamdulillah ya. Oke, Azhar Muzaki, perbedaan harokat fi'il setelah huruf syarat. Nah, fi'ilnya ya yang dimaksud majhul atau maklum gitu kan ya? Mungkin itu yang dimaksud ya. Oke, Intan Hola. Orang mana Pak? Ayo masuk grup ya. Nanti tahu orang mana. Oh, gitu. Oke, ngiringan Idhar iya gitu. Oke. Wajok. Cara bedakan mak mausul dengan mak lainnya. Gimana Ustaz? Nah, kalau mak mausul berada di tengah kalimat. Ya. Kalau mak yang lainnya berada di awal kalimat. Oke. Warna-warni terima kasih, semoga barokah. Itu Pak. Ini di tengah apa di awal mak ini? Ya. Kelihatan nggak? Nah, ini mentok. Nah, ini. Mana tadi? Mana tadi maknya? Nah, ini. Oke, warna-warni terima kasih. Pak Zarkasi terima kasih. Oke. Ya, jadi ini emaknya di awal ini untuk membentuk kalimat berikutnya. Jadi mak nafi ini. Ya, kalau mak mausul adanya di tengah. Ya. Itu di tengah karena mak mausul itu tugasnya menyempurnakan, ya. Oke, Pak Zarkasi terima kasih, semoga barokah. Ai yaitu kelanjutannya. Gitu ya. Oke. Baik, apa bisa hal mustaiqidhon? Nggak bisa Pak, nggak bisa hal. Ya, ini naat. Coba kita artikan ya. Oke, kita artikan. Ya, oke Pak Anang, betul. Maf'ul bi, ya. Jadi maf'ul bi ya Ustadz, sodakota. Ya, ini sodakotanya maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Karena alima fi'il madi, fa'ilnya huwa, huwanya kembali ke rojulun ya nantinya. Oke. Bukan rojulun, ke simal ya. Ke simal. Oke, coba kita lihat. Ya, alaik lanjut. Oke. Berarti kalau fi'il setelah lau harus majhul? Tidak. Tidak. Kalau fi'il jawabannya maklum. Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi cara membaca maklum atau majhul, kita awali maklum dulu. Ya. Ini kan tidak ada harokatnya nih. Ya kan? Enggak ada harokatnya. Ini kalau dibaca fi'ilnya maklum apa majhul. Gitu kan? Maka kita pakai maklum dulu. Ketika tidak cocok diartikannya, maka dibikin majhul. Begitu caranya. Ya. Ini saya baca quddirot. Awalnya saya baca qaddarot. Ya. Qaddarot enggak pas kalau diartikan. Coba. Lau quddirot. Nah, ini diartikannya seandainya gitu.
Kudirat itu dikira-kira ya. Diperkirakan, diumpamakan, nah begitu. Shimaluhu, tangan kiri, rojulan sebagai seorang laki-laki, sebagai seseorang mustaikidun yang, loh ini enaknya yang ini naat, yang terjaga, ya, yang melek, ya, yang terjaga. Jadi diumpamakan, itu lebih tepat jadi majhul. Seandainya tangan kiri diumpamakan rojulan sebagai, itu kalau maf'ul kedua itu bisa diartikan sebagai, ya, sebagai seseorang mustaikidun yang terjaga, itu kan. Maka, nah itu maka itu udah ada jawab lau itu. Maka dia, ini fa'il dulu. Tadi dia itu alima itu fa'ilnya huwa. Maka dia tidak, nah, ini maknya nafi. Maka dia tidak mengetahui sodakotal yamini terhadap sodakoh tangan kanannya. Lil ikhfa'i, karena tersembunyi. Tadi kan materinya, ingat ini materinya. Ya, materinya adalah seorang lelaki atau seseorang dia bersodakoh dengan satu sodakoh, yang dimaksud satu sodakoh, satu macam sodakoh, ya, yaitu sodakotit tatawu'i. Bentuk sodakohnya adalah sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah. Sekarang saya tanya dulu, coba minta komentarnya. Bagusan sunnah apa bagusan wajib? Ayo, mangga. Bagusan sodako sunnah apa bagusan sodako wajib? Sunnah. Putra kok. Ayo, ada lagi nggak? Bagusan sunnah. Bagusan sunnah. Ustadz Nur Rahman, bagusan wajib. Pak Tab sama. Pak Tab tadi kan saya di ini Pak, diadakan pilihan ya. Oke. Oke, wajib dulu. Oke, bagusan sunnah. Oke, wajib. Oke, Pak Ubay sunnah, sodakon sunnah, wajib itu banyak ya. Oke, yuk coba kita lihat. Ketika seseorang sudah mampu melakukan yang sunnah, berarti telah melewati yang wajib. Kalau wajib itu kewajiban. Kalau sunnah itu istimewa. Orang yang sudah bisa melakukan ibadah sunnah itu orang yang istimewa. Kalau orang yang baru melakukan ibadah wajib itu standar. Artinya apa? Seseorang tidak akan bisa melakukan sunnah tanpa melakukan yang wajib terlebih dahulu. Kita contoh memberikan nafkah kepada istri wajibnya 5 juta. Misalnya sebulan. Lalu kita memberi 7 juta. Itu sunnahnya 2 juta. Itu istri kira-kira tersenyum apa cemberut? Ayo, monggo komentarnya. Wajibnya itu 5 juta. Kemudian kita beri dia 7 juta. Berarti sunnahnya 2 juta. Kira-kira istri tersenyum apa cemberut? Senyum Ustadz, senyum lebar. Itu istri bahagia tuh. Cemberut dong loh. Kok cemberut Bu Nani? Kan lebih jadinya. Nah, gitu ya, tersenyum lebar tuh kan. Jadi sedekah wajib dulu ya, oke. Senyum pasti gitu. Itu jadi orang kalau sudah bisa melakukan sunnah itu adalah orang yang istimewa. Orang yang puasa Ramadan biasa karena kewajiban. Tapi kalau sudah mampu puasa Senin dan Kamis, itu orang yang luar biasa. Dia mampu melakukan ibadah sunnahnya. Tapi jangan dibalik. Ya, tidak melakukan ibadah wajib, melakukan ibadah sunnah. Nah, itu salah, nggak bisa. Nafkah wajib ke istri 5 juta tadi. Ya, ketika ngasih 7 juta, maka istri tersenyum. Karena ada sunnahnya 2 juta. Tapi kalau ngasihnya cuma 2 juta, nah itu istri cemberut. Itu. Nyambung ya?
Oke. Yang biasa 20 sebulan jadi cemberut. Apa maksudnya Kang Dendo? Oke, putraku, kayak Ustadz puasa Daud ya Ustadz. Subhanallah, putraku dari mana? Putraku, subhanallah. Istiqomah ya putraku ya. Itu. Jadi istimewa itu. Ya. Nah, sekarang kita lagi bicara tentang shadaqatit tatawwu'i. Ya, makanya tadi saya bilang, ya, saya jelaskan tadi, ketika kita ibadah, sedekah sunnah, maka Allah berikan dari 1 menjadi 7. Dari 7 bertangkaikan 100 dalam satu tangkainya, maka menjadi 700. Bahkan Allah menjanjikan lagi, yudha'ifu liman yasha. Itu sedekah sunnah, bukan infak. Kalau infak itu menjadikan keberkahan di dalam penghasilannya, itu tidak dihukumi seperti sedekah tatu. Bukan. Kalau infak itu membuat penghasilan kita menjadi barokah. Ya, barokah itu tidak dinominal. Tidak. Ya, ketika kita punya penghasilan 7 juta, lalu merasa kurang, kemudian dibayangkan kalau 9 juta cukup, tidak akan cukup. Karena nominal itu tidak menjamin, tetapi keberkahanlah yang menjamin kecukupannya. Nah, infak itu menjadikan penghasilan kita menjadi barokah, sehingga tercukupi. Itu. Nah, ketika sudah tercukupi, lalu kita mampu mengeluarkannya lagi, itu namanya shadaqatit tatawwu'i. Dan inilah yang akan dibalas oleh Allah dari 1 menjadi 7. Dan setiap tangkainya bernilai 100, maka menjadi 700. Dan bahkan Allah menjanjikan lagi yudha'ifu liman yasha. Itu. Ya. Nah, sedekah yang seperti itu, seseorang melakukannya fa'akhfaha. Lalu dia menyembunyikannya. Apa yang dimaksud menyembunyikannya? Kata maha anin nas. Ya. Dia menyembunyikan sedekah tatawwu itu dari manusia. Nah, di sini falam ta'lam, ya. Lalu tangan kirinya tidak mengetahui ma. Nah, ini baru ma-nya isi mausul. Bukan mak nafi, ya. Karena melanjutkan, dia berada di tengah. Ya, baru ada fiil dan fa'il. Jadi ma ini adalah isi mausul, bukan mak nafi, karena posisinya di tengah. Menyempurnakan kalimat, maka dia menjadi maf'ul bih. Ya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya perbuat. Itu. Nah, di sini digambarkan agar jelas, akhirnya digambarkan seandainya diibaratkan tangan kiri itu sebagai seorang lelaki yang terjaga, yang melek, gitu. Maka, nah itu jawab beliau. Maka dia, berarti maksud dianya adalah tangan kiri. Dia tidak mengetahui sedekahnya tangan kanan karena tersembunyi. Nah, begitu. Makanya di sini ada wakilah. Nah, dikatakan, jadi kalau ada kila di dalam tafsir, itu ada pendapat. Nah, gitu ya. Kila ini adalah bentuk majhul. Ya, asalnya kola. Kalau kola berkata, kalau dibikin majhul menjadi kuila, tapi berat menurut qiraat. Ya, maka menjadi kila. Nah, menjadi kila, ya. Gitu. Ini adanya di iqlal, dibahas di iqlal. Ya, kita nggak bahas itu ya. Kila, dikatakan, yang dimaksud dikatakan ada pendapat. Al-muradu, kenapa dibaca al-muradu? Rofa, ini mubtada. Ya. Al-muradu, utawi kang dimaksud. Nah, begitu. Iku man. Nah, itu. Maka emannya jadi khobar. Ya, khobar dari al-muradu. Begitu. Jadi yang dimaksud adalah man, orang yang gitu.
An yaminihi, annya huruf jar, yamini majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa shimalihi, wawunya atop, shimali maktuf dari matuf alainya yamini. Wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Minan nasi, minya huruf jar, an nasi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah ini minya lil bayan. Artinya berupa. Ya, jadi yang dimaksud adalah man, orang yang an yamini dari lafad yamini, yaminihi, wasimali dan dari lafad shimalihi berupa an-nasi, manusia. Maksudnya manusia yang ada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri itu tidak mengetahui bahwa dia bersedekah. Itu yang dimaksud, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ma alima shadaqatal yamini lil ikhfa'i. Jadi yang dimaksud tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu adalah manusia. Orang yang sebelah kanan dan orang yang di sebelah kiri tidak mengetahui bahwa diri kita itu bersedekah. Orang yang seperti itulah yang akan mendapat naungan dari Allah di hari di padang mahsyar nanti. Itu yang dimaksud. Ayo, nyambung nggak? Pak Fauzia, jumlah alima dan fa'ilnya jadi apa Ustaz? Jadi jawab. Ya, jadi jawab lau. Ini mana tadi? Ini itu kan ma'alima shadaqatal yamini, ya yamini lil ikhfa'i. Ini jadi jawab lau, ya jawab lau. Lau itu biasanya masuk la, ya. Nah di sini tidak pakai la. Oke, nyambung ya, alhamdulillah. Oke Pak Ustadz Nur Rahman ya, gitu. Kitab apa Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke. Rahman Tea, nyambung banget Pak Guru, alhamdulillah. Oke. Kitabnya Nasoihul Ibad Pak. Pak Wajok ya. Kitabnya Nasoihul Ibad. Nah, kembali ke rojul ya Pak Ustadz. Iya. Gitu. Jadi seseorang yang sodakohnya itu tidak diketahui oleh orang yang sebelah kanan dan sebelah kirinya, gitu. Apa ini? Pak Wahid Subang, kenapa pakaikan tidak la dalam kalimat alima? Oh, maksudnya tidak pakai la ya? Ya, kadang lau itu tidak menggunakan la Pak. Ya, gitu. Walau anna ahlal quro amanu wattaqau lafatahna. Itu kan ya. Jadi pasangannya lau itu biasanya la. Tapi ada juga tidak pakai la Pak. Ya, itu. Makanya kita yang jeli ya. Artinya ketika ketemu kalimat baru, oh ini berarti launya syarat. Jadi ada arti maka ya. Maka. Oke. Bisa diartikan tetangga kanan kiri Ustaz? Bisa. Ya, tetangga kanan dan kiri bisa. Diartikan istri sendiri juga bisa ya. Iya, sedekah tatawu kita tidak diketahui istri juga bisa. Itu. Ya. Gitu ya. Awas istrinya cemberut gitu. Nah, gitu kan? Nah, istri yang soleha ketika suaminya bersedekah tidaklah cemberut. Kenapa? Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Tapi istri yang tidak soleha, cemberutlah pasti. Karena secara kasat mata, duitnya berkurang. Ya, tetapi secara gaib, Allah akan tambahkan dari 1 menjadi 7. Setiap tangkainya bernilai 100. Gitu kan. Oke, jika sedekah, apa tadi? Mbak, coba diulang lagi tadi pertanyaannya. Pak Nur Rahman, wow, kalau tahu istri marah. Lah enggak, Ustaz, enggak marah kalau istri soleha. Enggak marah, malah dia mendukung. Tambah lagi Mas, begitu. Oke, Esena setelah
Al-muradu mungkin min. Bukan man Ustaz. Nah, ini bagaimana cara membedakan min dan man gitu kan ya? Ya, gitu. Jadi butuhnya itu adalah maf'ul. Maf'ul butuhnya tuh khobar ya. Butuhnya khobar. Jadi kalau man isi mausul ya. Ya, jadi bisa dijadikan khobar ya. Gitu. Marah kalau sodakonya sama janda muda. Astagfirullah. Ya bukan sodako tuh mungkin ya. Ada maksud lain. Kan tadi lillah. Gitulah. Oke, Mbak Intan. Selesainya jam berapa Ustaz? Jam 7. Jam 7 kira-kira ya. Oke. Mbak Intan ada acara ya? Oke, monggo Mbak. Pak Ustadz, kita bisa belajar ulang kitab ini di mana Pak Ustadz? Ada rekaman dari awal? Nah itu dia. Ya kita cuma dapat bagian kecil-kecil ya, hanya berapa menit gitu. Ya belum ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada cara gitu ya. Oke. Mudah-mudahan. Mulainya jam 5, oh gitu ya. Iya ini kadang-kadang saya masih banyak yang harus dikerjakan ya. Oke. Wakila fa'ilnya mana Ustaz? Wakila. Yang mana? Oh kila. Kila. Kila itu bentuk majhul. Jadi adanya naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya itu adalah kila dikatakan gitu kan. Nah, berarti kalimat di depannya itu naibul fa'il. Ini kalimat ya. Ini kalimat ini menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi kalau kola itu ada makulul qauli. Nah, maka makulul qaulinya ini dijadikan naibul fa'il. Dikatakan ada pendapat. Nah gitu. Apa pendapatnya? Nah ini al-muradu man. Ya. An yaminihi wa shimalihi minan nas. Nah gitu. Itu ya. Oke. Oh gitu ya, bareng YouTube ya, Masya Allah. Pak Ndin, Nurdin, terjemahkan. Syartiyah dan mausul. Ya. Man, syartiyah. Kalau man syartiyah itu barang siapa. Ya. Barang siapa itu mannya syartiyah. Tapi kalau mannya isi mausul, orang yang. Ya begitu. Orang yang. Terus posisinya di depan ya Pak ya, di depan. Kalau mannya isim syarat itu di depan, gitu. Oke, subhanallah, terima kasih Wa'lai, Ubay, oke, Wajo. Bedanya infak dan sodakoh Ustaz. Nah itu tadi Pak. Jadi kalau infak itu sodakoh wajib, ya Pak ya. Dari penghasilan kita itu dikeluarkan 2,5%, itu wajib. Namanya infak, akan membuat penghasilan kita menjadi berkah. Ketika kita mengeluarkan lagi setelah infak, itu namanya sodakoh. Dan sodakoh hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Makanya tadi sodakotit tatawu'i. Ini, mana tadi? Mana ya? Ini. Jadi sunnah Pak. Ketika seseorang sudah mampu melakukan sunnah, itulah orang yang istimewa. Begitu. Dan Allah akan balas 1 menjadi 7, menjadi 700, bahkan lebih banyak lagi. Begitu. Pak kalau infak ngasihnya ke siapa? Nah ini dia. Infak itu harus ke 5 orang. Ngasihnya ke orang. Ya. Kalau sodako boleh ke masjid. Ya namanya sodako jariyah. Boleh ke orang, tapi kalau infak itu ke orang, ya. Pertama orang tua, kemudian yang kedua kerabat, ya. Yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang kelima ibnu sabil. Nah, jadi 5, ya. Oke, Bu Nani Malik ngelek, oh iya gitu, ngelek enggak di sini enggak Bu Nani, ya, enggak ngelek.
Buat yang lagi ngebangun pondok pesantren, nah itu namanya sodakoh jariah. Ya, jadi kalau infak itu ke orang, nah, begitu ya, ke orang. Jadi tadi orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, baru ibnu sabil, ya, orang dalam perjalanan. Oke, terima kasih. Oke, Torik Kamal, saya juga nge-like. Oh gitu ya. Bunda Aidil, kalau kita punya ponakan yatim boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Boleh ke dia. Itu, boleh. Oke, Mbak Ana, Ustadz Sugiono lagi bangun masjid. Subhanallah. Kok Mbak Ana tahu, Mbak? Oke, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Bagus infak atau bagus sedekah Ustadz. Nah, kita harus paham. Kalau infak itu wajib. Ya, kalau sedekah itu sunnah. Jadi jangan ditanya bagusan mana. Ya, sedekah itu harus setelah infak. Itu yang dimaksud. Sedekah itu setelah infak. Itu. Jadi infak dulu. Tidak disebut sedekah kalau belum bayar infak. Itu. Karena infak itu wajib. Boleh nggak qobliyah zuhur tapi belum sholat zuhur? Ayo komen. Boleh nggak sholat ba'diyah zuhur sebelum sholat zuhur? Nggak boleh kan? Nah itu. Oh, lu kan nge-lag tapi agak buram tulisannya. Oh gitu ya? Kenapa ya? Nggak boleh Fauzia ya? Iya. Jadi kita infak dulu, baru sodako. Ya. Oke. Jelas. Mbak Nelly ya. Tadi Mbak Nelly, terima kasih Mbak Nelly. Semoga barokah. Oke, yang mau gabung grup, monggo itu sudah ada. Ya, monggo di screenshot. Bu Haji, enggak kok bagus. Apa tadi? Ada yang nanya tapi kelewat ya. Boleh kalau apa itu? Oh iya jelas. Oke. Mungkin hari ini cukup dulu ya. Hari ini. Cukup dulu. Ini kebetulan hari Jumat ya. Berarti masih ada sisa ya. Oke, masih ada sisa. Insya Allah sisanya di hari Senin ya. Berarti lama ya. Mudah-mudahan besok saya bisa live di selip-selip waktu ya, mudah-mudahan. Oke, Pak Ustadz, beda infak dan sedekah apa ya? Itu tadi Pak, ya siapa tadi yang nanyain? Kalau infak itu harta wajib yang harus dikeluarkan, sedekah wajib yang harus dikeluarkan, yaitu 2,5% dari penghasilan kita. Ya, kalau zakat beda lagi. Kalau zakat mal itu ada nasabnya, ada nasab sama ada haulnya. Ya, kalau infak itu nggak ada. Berapapun penghasilan kita, ambil 2,5%. Nah, setelah itu kita pengen mengeluarkan lagi untuk beramal, itu namanya sodako. Kalau ke masjid berarti sodako jariah. Ya, ke pondok pesantren itu sodako jariah. Kalau ke orang sodako, gitu. Ya, itu yang akan dibalas oleh Allah. Ya, akan dibalas oleh Allah. Tadi 1, 7, ya, setiap 7-nya tangkainya berisi 100. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Itu dahsyatnya sodako. Ya, kalau infak itu untuk membuat penghasilan kita menjadi berkah. Gitu. Makanya boleh ke orang tua memberikannya, boleh ke kerabat, boleh ke anak yatim, boleh ke orang miskin, boleh juga ke ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Gitu. Oke, Widawarda, orang minta-minta itu termasuk orang yang hak menerima. Ya, ada orang suka minta-minta ke rumah kita ya, kasih saja. Itu namanya sodako. Namanya sodako. Ya, jangan kita lihat dia itu kasab ya. Kasab tahu ya.
Dia emang sengaja minta-minta untuk profesinya. Jangan lihat itu. Yang penting dia datang ke rumah kita, membutuhkan sesuatu dari diri kita. Beri. Jangan penuh suudon. Ya. Jangan penuh suudon. Beri saja. Ketika dia datang ke rumah kita, berarti dia butuh sesuatu dari yang kita punya. Beri. Tidak usah melihat, oh dia ini, itu nggak usah. Ya. Kita bersodakoh. Begitu. Tampilannya dia tampilan orang miskin. Beri saja. Misalkan di rumahnya ternyata, di kampungnya rumahnya mewah. Bukan urusan kita. Ya, itu. Kalau keseringan gimana Ustaz? Itu lebih bagus. Kita nggak usah nyari yang lain. Ya, lebih bagus itu. Datang lagi, kita beri lagi. Datang lagi, kita beri lagi. Kita nggak usah nyari-nyari orang. Coba sekarang saya tanya. Monggo dijawab ya. Kalau kita punya teman. Teman itu pelit. Bakhil. Kita senang apa tidak senang? Monggo dijawab. Kita punya teman ini. Pelitnya minta ampun. Gitu. Bakhilnya minta ampun. Segala sesuatunya pengennya kalau bepergian ditraktir. Gitu. Kita senang apa tidak senang? Dewi nggak seneng Ustadz, oke. Bu Haji seneng, Intan nggak seneng, oke. Harus yang seneng Pak Ustadz, nggak seneng gitu ya, oke. Banyuwangi hadir, oke. Tidak, tuh. Seneng gitu. Oh Bu Wiwin tidak gitu. Mas Teguh seneng gitu kan ya, Masya Allah. Tidak seneng, nah itu dia Pak. Seneng Pak Ustadz, nah Bu Mimi jawab seneng ya. Oke, Bu Mai tidak seneng tuh kan. Aku tidak, Bu Nani Malik tidak ya. Pak Rahman saya tidak gitu. Ustaz Nur Rahman gerutu. Ya, harus seneng Pak. Kenapa harus seneng? Ketika kita punya teman bakhil, pelit, pengennya ditraktir terus, kita harus seneng. Berarti kita bisa belajar dermawan. Dan tidak usah nyari orang lain, di dekat kita ada orangnya, ada penerimanya. Kita nggak usah nyari jauh-jauh teman kita sendiri. Itu. Ya. Oke Kang Dindo, setuju? Tuh. Bu Fitrianti, baik Pak Ustadz. Ya, itu Ishak. Ustadz, bagaimana cara kita takut kepada, apa tadi ya? Kecepatan Mbak. Nah, apa tadi? Masya Allah. Cepet ya, jadi saya nggak baca. Kami kalau ngasih terus orangnya, orang yang minta-minta. Apa tadi? Masya Allah. Oh, Ustadz Rahman setuju. Oke, Pak Haji Mamat, Pak Ustadz, terjemahkan dari awal. Warojulun tasdik. Oh ya, dari warojulun gitu ya. Oke. Pak Dandi, yang penting jangan guru tuh aja yang memberinya. Iya, kan dituntut ikhlas kita latihan ya. Sodako itu akan dibalas oleh Allah. Begitu. Oke ya, sip. Oke, tadi Pak Haji minta diterjemahkan. Oke, kita terjemahkan ya. Bisa nggak apa-apa Ustadz, biar kita jadi bisa sodako terus. Itu Mbak Liza ya, Liza Nur. Gitu Mbak. Intan, kalau minta-minta sama orang tapi dia punya suaminya nggak menafkahi, lantas itu bagaimana? Kan tadi yang wajib dulu, ya kan? Menafkahi istri kan wajib, yang wajib dulu. Jangan berlagak sunnah kalau yang wajibnya belum kan? Jangan sekali-kali sholat ba'diyah zuhur kalau belum sholat zuhur gitu kan? Nah itu. Masya Allah, Pak Tabrani, kalau kita tahu bahwa yang meminta-minta itu sebetulnya orang mampu, bagaimana sikap kita? Tetap, Pak Tabrani, tetap kita beri dia, karena dia datang ke kita membutuhkan sesuatu dari kita. Jangan lihat, ya, jangan lihat suudzon, jangan, biarin saja, resikonya akan tanggung sendiri, gitu kan? Kita kan tetap bersodako, Allah akan beri balasan. Gitu Pak. Ya, makanya
belajar berhusnuzon itu penting. Ya, Alfaz terima kasih, warna-warni terima kasih banyak, semoga barokah ya. Gitu. Jelas ya Pak Tab ya? Gitu. Jadi kita harus tetap positif gitu. Mondar-mandir dia datang berkali-kali. Bisa nggak kita bilang gini, besok lebih pagi ya aku kasih lebih banyak. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira kalau begitu ya? Ya. Pengemis dikasih 10.000, itu terima kasihnya panjang apa pendek? Bu Neni terima kasih. Oke. Kalam. Oke, kita lanjut ya. Oh, tadi ada yang nanya, Pak Tab. Oke, Pak Ustadz. Afwan mungkin gitu maksudnya ya. Oke, Kang Dendo. Aku bangga punya Komandan Dermawan. Oh, Masya Allah, Teh Mimin. Subhanallah. Oke, Bunda Aidil. Panjang. Apanya nih? Bunda, apanya Bun? Oke, jarang Pak Ustadz. Oh gitu ya. Yang jarang itu kita masuk di situ. Berarti kita tidak kebanyakan orang. Pak Yai kalau istri selalu, aduh udah kelewat nih. Diulang lagi boleh, dikirim lagi. Oke. Mbak Wida, apakah kita nggak jadi wasilah mereka pengangguran Ustadz? Nah itu dia. Kita tetap berpositif thinking ya gitu. Semoga dengan sodako kita yang ikhlas, Allah akan turunkan hidayah untuk dia. Gitu. Ketika kita memberinya ikhlas, terus selalu memberi, siapa tahu dengan sodako yang kita berikan dengan ikhlas, maka yang dimasukkan ke dalam perutnya, itulah ladang turunnya sodako, turunnya hidayah Allah. Gitu. Pokoknya jangan tanamkan suudzon dalam diri kita. Jangan itu. Sekarang saya tanya ya, kalau kita mau nyetir mobil gitu, kemudian tancap gas sampai mentok, kira-kira mobil itu lajunya cepat apa lambat? Ayo jawab. Ulang pertanyaan saya. Ulang pertanyaan saya ya. Kalau kita mau setir mobil, sudah dinyalain itu mobil, kemudian tancap gas sampai mentok, kira-kira mobil lajunya cepat apa lambat? Bu Haji cepet gitu. Ayo, kira-kira cepet apa lambat? Lambat. Ya, kenapa lambat Kang? Cepet Pak Ustadz. Ternyata kalau rem tangannya belum dilepas, itu nggak bakal jalan itu mobil, ngagerung di situ, membisingkan tetangga. Gitu, bisa nubruk. Iya. Jadi rem tangannya dilepas dulu. Itulah suudzon. Kalau kita berprasangka buruk pada orang, artinya kita itu belum melepas rem tangan, sehingga mobil nggak bisa laju, walaupun ditancap gas. Makanya ada orang usaha dari pagi sampai malam, bekerja dari pagi sampai malam, pagi pulang malam, bahkan pulang pagi lagi, tapi kehidupannya serba kurang. Kenapa? Dia hidupnya penuh suudzon. Semua tetangga mengatakan dia gila kerja. Karena berangkat pagi pulang malam, bahkan pulang pagi lagi. Tetangga bilang gila kerja. Tapi nyatanya kehidupannya selalu kekurangan. Itu artinya pada dirinya tertanam banyak suudzon. Rem tangannya belum dilepas. Rem tangan dilepas. Walaupun gasnya tidak terlalu mentok, mobil itu melaju sesuai tujuan. Itulah orang yang tidak punya suudzon. Jadi ketika mereka datang ke kita, judulnya minta atau judulnya pinjam, beri. Kalau kita punya. Kalau nggak punya, qaulun ma'rufun wa magfiratun. Ucapan yang baik. Itu. Ucapan yang tidak tersinggung. Itu. Ya, setuju ya? Oke. Setuju ya? Oke, sip. Oke, Amin. Ustaz minta doa agar selalu istiqomah dermawan dan ikhlas seperti Teh Mimin. Subhanallah. Masya Allah Teh Mimin. Masya Allah.
Oke, setuju ya. Rocky, Ustadz izin nanya, Babul, aduh, kelewat ya. Oke, Dendi, Pak Dendi Rustandi, mantap ya, Masya Allah. Teneng, kalau istri yang selalu mencukupi nafkah keluarga, kalau istri yang selalu mencukupi nafkah keluarga, hukumnya gimana Pak Ustadz? Suami menjadi suami apa tadi? Ya, kalau istri yang mencukupi itu lebih baik deh. Lebih baik. Ikhlas saja. Nanti insya Allah suami akan diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan suatu suatu pekerjaan ya yang mampu mencukupinya nanti. Gitu. Mungkin lagi diuji oleh Allah, gitu kan? Lagi diuji oleh Allah. Yang diuji siapa? Istrinya. Mendapatkan suami yang tak berpenghasilan misalnya. Doakan. Kalau sementara istrinya yang mobat mabit, tahu mobat mabit ya? Banting tulang untuk mencukupinya. Teruskan insya Allah. Dan ikhlas insya Allah. Makanan yang masuk pada perut suaminya akan menjadikan wadah. Ya, wadah turunnya rizki yang ikhlas. Ya, barangkali lagi diuji oleh Allah. Nah, begitu. Oke ya. Karena rumah tangga itu satu. Ya, dari dua menjadi satu. Gitu. Jadi rizkinya yang dua digabung. Insya Allah bertambah. Oke. Oke ya, Masya Allah. Oke, cukup hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut lagi hari Senin ya. Pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf. Karena tadi perjalanannya terlalu cepat gitu ya. Oke, tetap semangat dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa tatap muka ya. Mudah-mudahan ya. Oke, silakan masuk grup ya. Biar nanti ada kebaikan mudah-mudahan. Ada kebaikan, ada keberkahan, dan ada sesuatu yang istimewa ya. Nanti kita grup ini fungsinya apa? Nanti kita kalau ketemu kita musyawarahkan ya seperti apa nantinya begitu. Mudah-mudahan dijadikan ladang amal ya. Gitu. Mudah-mudahan.